Hindari jika ada calo yang minta dibayar duluan. Hati-hati. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat pagi buat teman-teman dimanapun berada, khususnya buat para PMI untuk wilayah Arab Saudi, Dubai, dan seluruh wilayah Timur Tengah. Nah, untuk teman-teman dimanapun berada, jaga kesehatan, jaga pola makan, tetap semangat, dan jangan lupa untuk tetap ceria dan ikhlas dalam bekerja. Syukuri apa yang kita terima, yaitu gaji kita. Semoga dinaikkan dan disayangi oleh majikan kita. Nah, untuk teman-teman yang masih bertanya, khususnya buat para teman-teman kaburan, kemarin ada yang WA ya, bagaimana katanya, kalau untuk kita sebagai kosongan atau kaburan yang tidak mempunyai dokumen, yaitu paspor dan IGOMA, sedangkan kita mau pulang lewat exit mandiri. Nah, buat teman-teman yang berada di dalam posisi seperti ini, sangat mudah. Untuk biayanya kita siapkan dulu sebesar 5.000. Nah, dan hindari jika ada calo yang minta dibayar duluan. Hati-hati. Dan pastikan Anda mengenal orang ini sampai Anda kenal kepribadiannya, baik secara pribadi maupun lewat orang lain. Udah nih, kita sudah persiapkan biayanya 5.000 lah. Karena 5.000 ini pasti ada sisanya buat kita pribadi. Yang pertama, langkahnya kita harus mempersiapkan KTP Indonesia atau eKTP, KTP elektronik ya. Karena kenapa kita harus mempersiapkan KTP Indonesia? Karena tadi kita sebagai orang kosongan yang tidak mempunyai dokumen identitas seperti paspor dan IGOMA. Untuk apa KTP ini? Nah, nantinya KTP ini akan diambil. Kan dilihat datanya di sini. Tanggal berapa kita berangkat ke Saudi dan tahun berapa kita berangkat ke Saudi, nama KPU-nya siapa, visanya apa. Nah, di sini kita bisa melihat data-data kita. Kemudian akan dilihat di situ kita sudah dibalap apa belum. Karena kalau kita tidak mempunyai IGOMA dan paspor, apa gunanya IGOMA? IGOMA itu akan bisa kita melihat apakah kita sudah dibalak oleh majikan kita apa belum. Apa balak itu, Kak? Balak itu sejenis deportasi, ya. Ada balak huruf dan juga ada balak surto. Kita bahas dulu untuk balak huruf. Karena balak huruf ini untuk yang menyangkut kita pulang ke Indonesia. Sedangkan balak surto ini bersangkutan dengan kasus kita di negara tempat kita bekerja, yaitu seperti kita melakukan kriminal atau intinya coret hitam lah. Coret hitam itu ya sejenis perlakuan kita, perlakuan jelek kita, perlakuan buruk kita di mana kita tempat bekerja. Nanti di situ kita akan mengalami proses hukum atau pengadilan. Kalau misalnya kita tertangkap. Nah, orang yang sudah dibalak surta itu pertama tidak bisa pulang karena harus menjalankan hukumannya. Seperti itu. Oke, kita kembali ke balak huruf ya. Karena balak huruf itu untuk deportasi, yaitu untuk kepulangan kita. Kenapa harus memerlukan balak huruf? Karena kalau kita di balak huruf, kita bisa pulang. Nah, kalau kita belum dibalak, berarti kita masih statusnya bekerja. Nah, untuk yang berwenang memulangkan kita, itu tidak bisa pulang kalau belum dibalak. Karena status kita masih bekerja. Atau kontrak kita belum selesai. Seperti itu. Intinya secara itulah. Namun, untuk informasi yang detailnya, kita lihat di informasi para teman-teman kita yang sudah mengetahui secara mendalam. Kita kali ini bahas untuk kepulangan exit mandiri. Tadi kan memang mempersiapkan KTP karena untuk melihat data kita ya. Nah, di situ. Kalaupun kita sudah dapat print out itu. Nah, print out. Nah, melalui print out ini kita bisa melihat data kapan kita masuk dan bisa apa kita bekerja seperti itu. Nah, kita dibalak apa? Sudah dibalak apa belum? Nah, kemudian ketika kita sudah keluar print out, berarti kita tinggal bikin SPLP. Nah, kalau sudah bikin SPLP, berarti kita tinggal ngambil basma. Kalau basma ini berhasil, otomatis kita akan bisa melakukan perjalanan pulang ke Indonesia untuk membeli tiket kepulangan.
Nah, untuk eh, uang yang yang kita siapkan tadi itu 5.000, kita rincikan. Kita ambillah 4.700. Nah, 4.700 ini sudah termasuk basma sama tiket. Nanti kita akan ada yang membimbing untuk mengadakan janji temu ke kantor KJRI atau KBRI. Nah, buat teman-teman yang kosongan, yang tidak mempunyai dokumentasi identitas seperti paspor dan IGOMA, jangan takut selama kita tidak melakukan hal kriminal. Apabila kita melakukan hal kriminal, otomatis itu 50-50 antara bisa pulang dan tidak. Jika kalian tidak melakukan kriminal, ada kemungkinan 80% kita bisa pulang. Ya, seperti itu. Untuk kalian dimanapun berada, baik status kaburan dan resmi, jangan pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma-norma yang berlaku. Seperti itu. Tugas kita hanya bekerja dan turuti aturan, norma-norma dan undang-undang negara yang dimana kita tempat bekerja. Dan untuk kaburan itu beda lagi posisinya. Karena ada beberapa alasan untuk teman-teman kita kabur dari majikan. Seperti itu. Namun itulah kehidupan mereka yang kosongan. Dan untuk yang resmi, jalankan saja status kalian sebagai pekerja yang resmi. Kita sebagai PMI yang berasal dari negara yang sama, tanah air yang sama, tujuan yang sama, mempunyai kebutuhan yang sama, yaitu mencari nafkah. Jangan sekali-kali kalian saling mengolok-olok teman-teman kita. Jagalah persatuan dan perlatah persaudaraan. Adapun teman-teman kita yang kaburan, apabila menemukan hal-hal yang tidak baik, tugas kita sebagai yang resmi mengingatkan, bukan untuk membuli dan bukan untuk mencaci. Apabila mereka mempunyai masalah pribadi, itu pribadi mereka. Seperti masalah pribadi itu masalah keluarga, ya. Selain dari masalah keluarga, nah, kalian punya hak untuk mengingatkan, mengajak teman-teman kita untuk kembali kepada tujuan awal, yaitu mencari nafkah dengan jalan yang baik. Seperti itu, teman-teman. Adapun buat teman-teman yang ketika kita berikan nasihat ataupun berikan teguran, mereka melawan begini, stop. Kalian jangan mengingatkan lagi. Biarlah itu tugas. Untuk masalah ini kemudian akan dibahas di lain waktu. Dan untuk solusi, teman-teman yang kosongan yang punya dokumentasi sudah dibahas. Apabila teman-teman yang belum mengerti, silahkan tanyakan di kolom komentar atau bisa langsung di WhatsApp. WhatsApp berada di bio profil dan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya buat teman-teman dan dukungannya. Jangan lupa like, komen, dan share. Juga subscribe buat teman-teman dimanapun berada. Semoga ini ada manfaatnya dan bisa membantu buat teman-teman yang masih bertanya-tanya dalam benaknya atau yang punya unek-unek. Salam persaudaraan, salam satu tujuan, yaitu mencari nafkah. Tolong jaga kesehatan, jaga pola makan, dan jagalah sopan santun dengan sesama, baik pun dengan pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.